Oh ya, sekarang kami akan menjelaskan cara memasang aki kering pada motor Suzuki Thunder. Mungkin sebelumnya belum pernah saya upload untuk cara memasangnya ya. Paling untuk sekilas review. Ini aki keringnya. Kemudian kita pahamin dulu yaitu skema pada kabel, yaitu min. Kabel hitam itu min atau ground ya. Nah ini kabel ini itu larinya kepada bagian mesin. Nah dibangun pada bagian sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kabel ininya putus, maka tidak akan terkoneksi akinya. Nah, ini untuk tentang kabel min ya. Ini pada ground body ya. Kemudian untuk pada kabel merah untuk Suzuki Thunder ataupun motor lain hampir sama rumusnya ya. Jadi yang satu ini, yang merah ini yaitu untuk pendik starter ya. Kemudian satu lagi yang merah ini yaitu untuk kabel bodi, nyambung ke kabel bodi ini ya. Ini ke arah bagian CDI. Nah kemudian di sini aslinya ada spring, cuman kalau saya springnya ini sering berkarat atau sering putus karena springnya mungkin kurang bagus ya, wattnya itu kecil, itu bisa sering putus, makanya saya sambung. Tapi kalau untuk teman-teman pemula bisa pakai spring ya, supaya nanti kalau ada kekosletan atau overhead atau akhirnya udah nggak bisa ngecas, ini biasanya spring akan putus. Adapun kiprok ngaco, voltasenya lebih tinggi ataupun rendah, itu bisa, ini juga bisa deteksi untuk putus spring ini ya. Jadi tidak ikut konslet kepada bagian komponen yaitu CDI ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk ke aki itu ada dua kabel, cuma di sini nyambung ya. Jadi ini bendik, kemudian yang ini untuk pada CDI kabel body ya. Di sini spring, kalau misalnya teman-teman mau diganti kasih spring kasih, mau langsung terserah itu mah ya. Oke, langsung kita pasang aja. Untuk akinya mungkin bagi teman-teman yang pemula, untuk pengguna motor Suzuki Thunder yang baru meminang second, bisa ditonton untuk video ini ya. Kemudian langkah yang pertama teman-teman pasang dulu yaitu kabel min ya. Kabel minnya dulu. Seperti terserah mau merah dulu atau min. Kalau saya yang netral dulu ya, yang min ini. Kemudian teman-teman dikencangkan menggunakan obeng. Ya. Jadi kalau untuk aki kering ini bisa bolak-balik. Teman-teman ngambil di sini ya, ataupun di atas ya, ininya kotak-kotak murnya ini bisa dibolak-balik ya. Nah kita kencengkan. Kemudian yang satu lagi, nah kita ke arah belokan sebelah sini. Kalau misalnya kabelnya kurang panjang, teman-teman bisa disambung ya, kayak punya saya ini kabel ininya udah putus, saya sambung sendiri ya. Jadi kalau untuk tentang perkabelan itu sebenarnya mudah ya. Kita baut lagi. Jadi jangan khawatir kesetrum kalau di aki, kecuali misalkan di koil, karena koil itu penyimpanan untuk lilitan kelistrikan itu, agar pembakaran itu bisa terbakar itu ya. Kalau untuk pada bagian aki teman-teman jangan khawatir, dia tidak nyetrum. Tapi kalau udah masuk ke koil ini dia akan nyetrum, menyimpan. Ini koilnya, nampung ini. Nah cuma kayak gini doang untuk cara masang akinya ya. Jadi untuk tentang perkabelan udah saya jelaskan, ada dua kabel. Jadi kalau misalkan aki tidak terkoneksi, cek kabel ini yang arah CDI. Ataupun misalkan teman-teman benerin kabel starter, cek ini. Kemudian kalau untuk rumus pada kabel starter yang ini nih, yang hijau ini, hijau kuning ini ya. Nih, yang sebelumnya udah saya pernah upload, yang kemarin itu ya. Seperti itu. Jadi cukup sekian, semoga untuk penjelasan tentang pemasangan aki ataupun tentang perkabelan dua ini udah saya bahas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, ikuti channel ini dan share ke teman-teman. Silahkan berkomentar jika ada pertanyaan tentang kerusakan. Nanti kami akan merangkum tentang pembahasan tentang kelistrikan lagi, biar lebih paham, lebih detail lagi, dan entah dari CDI, entah dari kiprok lain, biar teman-teman jelas. Baru nanti kita ke tahap ke mesin ya, karena ini banyak yang request belum total kena semua ya. Oke, cukup sekian, next video selanjutnya ya.